Shalom saudara-saudara, mari kita kembali bersaat teduh. Saya ingin memulai saat teduh kita dengan mengutip dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 25b, yang kalau dikalimatkan itu begini: Tuhan tahu persis apa yang ada di dalam hati manusia. Tuhan tahu persis apa yang ada di dalam pikiran-pikiran manusia. Saat teduh kita hari ini dari kitab 2 Tawarik pasal 25 sampai 26. Saudara, sebelum manusia itu sendiri tahu apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam pikiran-pikirannya, Allah sudah tahu, karena Allah itu Maha tahu. Nah, kalau ajaran ini menekankan kemahatauan Allah, apakah saudara percaya? Saya percaya Bapak Ibu, karena memang sifat Allah, karakter Allah adalah Allah Maha tahu. Allah Maha mengetahui, bahkan jauh di dalam pikiran manusia, jauh di dalam hati manusia. Saya mengajak kita untuk memulai saat teduh dengan landasan ini, ajaran ini, bahwa Allah Maha mengetahui sampai di dalam hati kita, sampai di dalam pikiran-pikiran kita yang paling tersembunyi sekalipun. Allah Maha tahu. Allah mengetahui hati umatnya, Allah mengetahui pikiran-pikiran umatnya. Seumpama saja dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, umat itu begitu gigih mencari Tuhan Allahnya. Maka kita mengatakan, wah, dia ini sepenuh hati. Tetapi coba kita lihat dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang, dalam keadaan baik-baik saja. Apakah dia mencari Tuhan Allahnya sama seperti ketika keadaan tidak baik-baik saja? Belum tentu loh saudara, belum tentu. Kita bisa mengatakan aku mencari Tuhan dengan segenap hati, tapi Tuhan tahu hati kita. Apakah kita mencari Dia dengan segenap hati atau sebenarnya hanya setengah hati? Kalau tidak baik-baik saja, carinya kencang. Tapi kalau keadaan aman-aman, mulai kendor, mulai tidak semangat. Nah saudara, hari ini Tuhan mau mengajar kita, seperti Tuhan mengajar bangsa Yehuda yang baru pulang dari pembuangan, yang keadaannya tidak baik-baik saja, yang kerohaniannya merosot, yang semangatnya patah, yang pengharapan akan masa depannya pudar, hancur bersamaan dengan hancurnya bait Allah. Tuhan mau mengajar kita sama persis, bahwa sesungguhnya ketika dalam keadaan tidak baik-baik saja, kita pasti cari Tuhan, kita umatnya. Kita pasti mencari Dia. Sepertinya kita mencari itu segenap hati, tapi Tuhan tahu bahwa ada di antara kita yang nggak cari Dia segenap hati, karena Allah Maha mengetahui. Apa sih yang mau Tuhan ajarkan? Apa yang mau Tuhan ingatkan? Apa yang mau Tuhan sampaikan kepada umatnya yang saat ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, yang sedang menantikan pertolongan Tuhan? Tuhan mau ngomong, bahaya kalau ikut Tuhan, kalau bersandar kepada Tuhan hanya setengah hati. Itu sangat berbahaya. Bisa jadi di hadapan manusia kita tampaknya sepenuh hati, 100%. Tetapi coba kita lihat dalam pandangan Allah, apakah benar-benar sepenuh hati, atau sebenarnya memang cuma setengah hati? Saudara, mari kita mulai dengan apa yang dialami oleh Raja Amasya dan anaknya. Kisah ini saudara sebenarnya merupakan kisah yang diulang dalam kitab Tawarik. Allah punya tujuan dengan mengulang kisah ini. Allah punya maksud dengan menceritakan ulang kisah yang sudah dicatat dalam kitab Raja-Raja. Baik maksudnya yang akan disampaikan kepada bangsa Yahudi yang baru pulang dari pembuangan, maupun kepada kita hari ini yang mungkin saja tidak pernah mengalami pembuangan. Ada maksud Tuhan yang mau disampaikan tentang berbahayanya mengikut Tuhan setengah hati. Dicatat begini saudara dalam pasal 25 ayat yang kedua. Ia, maksudnya Raja Amasya,
melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Hanya tidak dengan segenap hati. Apa artinya? Artinya ini akan kita temukan di dalam terjemahan yang lain yang berkata begini: Amazia melakukan yang menyenangkan hati Tuhan, tetapi dengan setengah hati. Jadi tidak dengan segenap hati, artinya hanya dengan setengah hati. Jelas ya saudara? Celakanya lagi saudara, apa yang dilakukan oleh Raja Amazia setengah hati ini dicontoh, ditiru, diturun oleh anaknya, yaitu Raja Uzia. Jelas kok Alkitab mencatat pasal 26 ayat yang keempat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Lah Amazia ini kan melakukan tidak dengan segenap hati atau melakukan dengan setengah hati. Itu yang dicontoh, itu yang diturun oleh Raja Uzia, anak dari Raja Amazia. Tapi begini ya saudara, Raja Amazia, Raja Uzia ini memang Raja Yehuda, yang artinya keturunan Daud. Lalu kita bertanya, loh mereka kan tidak berpaut kepada Tuhan dengan segenap hati. Mereka kan hanya setengah hati menyenangkan hati Tuhan. Apakah lalu rencana penebusan Allah melalui keturunan Daud, yaitu Raja-Raja Yehuda, ini juga terhenti? Jawabannya tidak saudara. Rencana Allah tidak bisa dihentikan dan tidak bisa dihalangi oleh karena oknum-oknum di dalam keturunan Raja-Raja Yehuda. Rencana Allah akan terus dilakukan dan terus akan dinyatakan seperti apa yang Allah kehendaki, walaupun di antara oknum-oknum raja itu ada yang setengah hati. Tapi bukan berarti begini, ya sudah, kalaupun Tuhan melanjutkan, walaupun di sini setengah hati kan Tuhan lanjutkan. Jadi ya tidak apa-apa, tidak boleh berpikir demikian. Justru ini Tuhan ungkapkan betapa bahayanya mengikut Tuhan dengan segenap hati. Nah saudara, rencana penebusan Allah akan berlanjut. Rencana penebusan Allah akan terus berlaku walaupun ada manusia-manusia yang bermasalah di dalamnya. Allah punya cara sendiri, Allah punya tindakannya sendiri di dalam mewujudkan dan melanjutkan rencananya. Karena itulah mengapa sekarang dalam konteks ini Tuhan suruh bangsa Yehuda pulang dari pembuangan untuk dijadikan alat bagaimana Allah meneruskan rencana penebusannya. Itu sungguh ajaib saudara, tidak dibatasi oleh waktu. Mari sekarang kita selidiki apa yang menjadi tujuan Allah, apa yang menjadi maksud Allah. Yang pertama saudara, kalau mereka yang pulang itu, yang pulang dari pembuangan, ternyata mereka tidak mau kembali kepada Allah dengan segenap hati. Ternyata ada di antara mereka yang setengah hati, Allah bisa pakai yang lain. Lagi ya saudara, mereka dapat anugerah untuk pulang. Karena itu harapan mereka, cita-cita mereka, dapat karunia untuk pulang dari pembuangan. Tapi kalau mereka yang pulang itu cuma setengah hati, Allah bisa pakai yang lain. Allah bisa mempergunakan pribadi-pribadi yang lain dan Allah tidak kekurangan orang untuk dipakainya sebagai alat penebusannya, sebagai alat kerajaannya. Karena itu Tuhan berkata kepada mereka yang saat itu pulang dalam keadaan tidak baik-baik saja, ayo bertobat, kembali kepada firman Allah. Panggilan ini juga untuk kita. Kita tidak boleh mengatakan lah gimana lagi, keadaanku memang tidak baik-baik saja. Ya sudah, mau apa? Tidak saudara. Tuhan katakan ayo kembali, bertobat. Karena apa? Rencana Allah berkelanjutan. Lalu yang kedua saudara, dengan diputarnya ulang kisah Raja Amazia, kisah Raja Uzia di depan mata mereka, di depan mata kita, Tuhan mau tunjukkan Allah itu maha tahu. Allah maha mengetahui. Diputarnya ini untuk menunjukkan, ayo siapa yang setengah hati itu Tuhan sudah tahu. Maka diputarlah kembali, diceritakan kembali kisah Raja Amazia dan kisah Raja Uzia ini.
Tuhan tahu jauh di dalam hati manusia. Tuhan tahu jauh di dalam pikiran-pikiran manusia. Karena itu kisah ini yang diulangi, yang diputar ulang untuk menunjukkan Tuhan lo tahu hatimu. Tuhan tahu isi pikiran-pikiranmu. Apakah kamu mengikut Tuhan sepenuh hati atau sebenarnya mengikut Tuhan dengan setengah hati? Peringatan ini juga untuk kita. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, Allah mau supaya kita berpaut kepadanya dengan segenap hati. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu artinya tidak berpaut kepadanya dan tidak menyenangkan, bahkan dikatakan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tuhan bisa pakai orang lain, Tuhan bisa menggunakan yang lain, bukan hanya diri kita. Maaf, istilahnya jangan juaji kepada Tuhan. Mari kita kembali kepadanya. Lebih bagus kita bertobat daripada kita juaji di hadapan Tuhan. Sekarang saudara, mari kita selidiki lebih dalam, mari kita cari lebih dalam. Setengah hati untuk Tuhan itu bagaimana sih? Tanda-tanda setengah hati itu bagaimana? Nah, Tuhan mau tunjukkan, Tuhan tahu isi hati kita. Apakah sepenuh hati? Sebenarnya setengah hati. Tuhan tahu. Nah, tanda-tanda ini lewat apa yang sudah dikerjakan, dilakukan pengalaman Raja Amasya dan Raja Uzia. Nah, sekarang yang pertama kita selidiki dari Raja Amasya yang sebenarnya menunjuk juga kepada bangsa Yehuda yang pulang dari pembuangan. Tuhan tidak tutup mata kok. Tuhan tahu siapa yang setengah hati, siapa yang sepenuh hati. Dicatat begini yang pertama-tama tentang Raja Amasya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Kalau berhenti di situ kita tidak pernah tahu. Tapi Tuhan bongkar setelah Raja Amasya resmi jadi raja, dilantik, diurapi, ternyata ia melakukan balas dendam kepada pegawai kerajaan yang membunuh ayahnya. Jadi ditunggu kesempatan ini, kesempatan dia diurapi, balas dendam. Itu artinya setengah hati untuk Tuhan. Di dalam hatinya menyimpan dendam, kesumat yang luar biasa. Saudara, yang kedua, apakah hanya itu? Tidak. Setengah hati itu sangat kelihatan ketika diperingatkan. Dalam hal ini Raja Amasya itu hendak memadukan, menggabungkan pasukan Yehuda dan pasukan Israel. Tapi Tuhan larang. Lalu Tuhan suruh seorang abdinya untuk memperingatkan Raja Amasya. Yang pertama nurut. Wah, senang ya saudara? Nurut. Ketika diperingatkan nurut dan rencananya tidak dilakukan. Maka saudara perlu membaca 2 Tawarik pasal 25 dan 26 ini. Tetapi terjadi kemudian setelah bisa mengalahkan, bahkan khususnya untuk bangsa Seir, Raja Amasya ini justru nyembah Allahnya Raja Seir. Tujuannya supaya bangsa Seir tidak marah, tidak balas dendam kepada Amasya. Disembahlah Allahnya, disembahlah dewa-dewanya. Bukankah ini menunjukkan setengah hati Amasya kepada Tuhan karena ia menyembah kepada Allah lain hanya untuk politik supaya stabil? Setengah hatinya ini sangat kelihatan ketika diperingatkan lagi. Jahat loh yang kamu lakukan. Nerimakah seperti yang pertama? Tidak. Amasya mengatakan kepada Nabi Allah, kamu tutup mulut saja, kamu diam. Tidak mau dengar. Orang yang menolak perkataan Nabi sama dengan menolak Allah. Karena apa yang dikatakan Nabi zaman itu, ini Nabi yang benar, adalah berasal dari Allah. Jadi Amasya menolak dengan sadar apa yang Tuhan firmankan. Itu setengah hati saudara. Memang dulu pernah nurut, tapi dalam perjalanannya nggak nurut lagi. Karena memang dia ngikutnya setengah hati. Dan di ayat 27 dicatat, sampai akhir hidupnya Amasya menjauhi Tuhan. Artinya apa? Artinya tidak setia pada Tuhan. Kok bisa? Ya setengah hati itu tadi. Saudara, ini yang Tuhan katakan
ajarkan pada bangsa Yahudi. Kamu sekarang minta-minta, menjerit, minta tolong. Tuhan tahu kok persoalan kita. Sama seperti kita hari ini. Kita dalam masalah, kita menjerit, kita minta tolong, kita memohon, Tuhan tahu. Tapi mengapa tidak Tuhan segera lakukan? Karena Tuhan tahu ada setengah hati, tidak benar-benar. Ayo introspeksi diri. Kita gampang sekali menyalahkan Tuhan. Kok lama sih Tuhan? Kok tidak segera sih Tuhan? Tuhan mau tunjukkan sepenuh hati kah? Atau setengah hati? Sebenarnya hati kita kepadanya. Tuhan tahu persis isi hati kita. Saudara-saudara, sekarang mari kita bandingkan dengan anaknya, yaitu Raja Uzia. Dicatat begini ya saudara, kita harus membacanya, kita tidak boleh hanya mendengar, kita harus membaca. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Jadi cari Allah selama ada Imam Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Rupanya masih ada Zakaria, Imam Zakaria yang mengajar takut akan Tuhan. Jadi selama hidup Zakaria, Raja Uzia ini mencari Tuhan, melakukan apa yang benar. Sayang sekali dicatat bahwa Raja Uzia dicatat seperti ayahnya. Lah ayahnya Amasya ini kan cari Tuhannya setengah hati. Setengah hatinya Raja Uzia ini kelihatan pada waktu apa? Nah ini saudara, pasti kelihatan dalam sikap dan perbuatan kalau ikut Tuhan setengah hati. Maka dikatakan begini, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Apa artinya? Kita temukan dalam terjemahan lain, tetapi ketika ia sudah kuat, ia menjadi sombong dan jahat. Nah ini saudara, ia tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Artinya ia menjadi sombong ketika sudah kuat dan ia melakukan yang jahat. Ia berbuat dosa terhadap Tuhan Allah karena ia memasuki tempat yang kudus serta terlarang dalam bait Allah untuk membakar kemenyan di atas mezbah pembakaran ukupan. Setengah hati ikut Tuhan, hasilnya tinggi hati dan sombong ketika kuat, ketika berhasil, ketika sukses, karena setengah hati. Dan Raja Uzia ini tidak pernah bertobat sampai akhir hayatnya. Celaka ya saudara, dicatat Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Setengah hati ikut Tuhan sampai akhir hidupnya dan ia mati di dalam tinggi hati, sombong dan jahat, melakukan hal yang merusak. Kenapa? Setengah hati itu tadi hanya ikut Tuhan selama ada yang mendampingi. Begitu yang mendampingi meninggal, sudah balik lagi seperti semula aslinya, ikut Tuhan setengah hati. Saudara-saudara, setengah hati ikut Tuhan itu artinya punya masalah di dalam hatinya, punya masalah di dalam pikiran-pikirannya tentang Tuhan. Ini yang harus dibereskan, ini yang harus segera diselesaikan. Mengapa ya kok saya ini ikut Tuhan setengah hati? Karena pikiran kita ada yang salah tentang Tuhan, hati kita ada yang salah tentang Tuhan. Maunya Tuhan mengikuti kita, padahal maunya Tuhan kita ikut Dia. Lah ini yang menjadi persoalan saudara. Setengah hati itu akan tampak dalam sikap dan keputusan-keputusan kita. Sama seperti Raja Amasya dan Raja Uzia, yang balas dendamlah, yang sombonglah ketika sukses dan berhasil. Itu kan masalah hati. Mengapa kok bisa orang Kristen menjadi sombong, menjadi tinggi hati, melakukan yang jahat? Karena ikut setengah hati. Ada yang salah di dalam pikirannya, ada yang salah di dalam hatinya tentang Tuhannya.
maunya nyetir Tuhan, nggak mau disetir Tuhan. Makanya jadi begitu. Nah saudara, ini kan untuk peringatan. Jangan sampai seperti itu. Kamu sekarang menjerit-jerit, minta tolong, minta Tuhan menolong, akhirnya buruk, setengah hati. Tuhan tidak mau demikian. Ayo mari kita reformasi. Ayo bertobat. Sama seperti Tuhan mengingatkan bangsa Yehuda yang pulang dari pembuangan, yang keadaannya tidak baik-baik saja, yang keadaannya memang sedang dalam merosot. Tuhan mau juga ingatkan kepada kita, ayo kita mau direformasi soal hati kita, soal pikiran kita tentang Allah. Agar jangan kita memulainya dengan setengah hati, agar jangan kita berjalan dengan Dia dengan setengah hati. Allah Maha mengetahui, Allah tahu persis di dalam pikiran-pikiran kita, jauh di dalam lubuk hati kita. Tuhan tahu persis apakah kita sebenarnya menyerahkan diri kita sepenuh hati atau setengah hati. Tuhan mau segenap hati kita diserahkan kepadanya. Ayo kita mulai. Jangan berlambat-lambat, jangan tunggu-tunggu lagi, karena Allah tahu apa yang di dalam hati kita. Mari kita bertobat, jangan sampai terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun Carolina. Kenallah akan Tuhan Allahmu yang hidup, yang bangkit. Maka engkau akan mengalami kehidupan dan kebangkitan bersama dengan Dia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha mengetahui, kami bisa saja berpura-pura di depan manusia dengan mengubah raut wajah kami, tetapi tidak demikian di hadapan-Mu. Sebab Engkaulah Allah yang Maha mengetahui, bahkan sampai kedalaman hati kami. Mohon Roh Allah menolong kami, agar kami meninggalkan setengah hati itu dan menyerahkan sepenuh hati kami kepadamu. Sebab bila kami hanya setengah hati saja, maka setengahnya lagi akan timbul akar pahit, seperti kesombongan dan hasrat untuk membalas dendam dan lain-lain rupa-rupa kejahatan. Tolonglah kami ya Allah. Berdoa untuk Carolina. Tuhan tolonglah akal Carolina mengenal Tuhannya, Tuhan Yesus yang hidup dan bangkit, yang menjadi Tuhannya dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.